Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya Cynthia Selano. Saya dari kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sediaan ampul dan juga sediaan infus terkait mata kuliah teknologi sediaan steril. Nah, sebelum saya masuk ke inti pembahasannya, saya akan menjelaskan dulu apa itu sediaan steril. Nah, kita ketahui bersama bahwa sediaan ampul dan infus itu diformulasikan harus betul-betul steril. Nah, steril merupakan keadaan di mana suatu sediaan itu harus betul-betul bebas dari patogen, dari mikroorganisme, dari zat-zat asing. Dia tidak boleh terkontaminasi oleh zat-zat asing atau patogen-patogen di sekeliling. Nah, kenapa harus dibuat steril? Nah, sediaan infus dan ampul itu kenapa harus dibuat steril? Kan ada itu sediaan non steril seperti tablet, seperti kapsul dan juga lain-lain yang dikonsumsi melalui oral. Nah, kenapa infus dan ampul harus steril? Nah, kalau sediaan seperti tablet dan kapsul dan lain-lainnya itu dikonsumsi melalui oral itu kan proses penyerapan obatnya itu kita ketahui ada prosesnya itu ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme dan juga ekskresi. Namun di sini proses penyerapannya itu butuh waktu yang sangat lama kan. Nah, kalau kalau tablet dan juga kapsul, pertama tuh misalkan saya kasih contoh ada obat lambung, obat sakit mah. Obat sakit mah itu misalkan kalau kita mengonsumsi obat itu, dia akan terabsorpsi pertama, dia akan masuk ke mulut nih, mulut kerongkongan, terus dia akan diabsorpsi di lambung. Nah, setelah diabsorpsi di lambung, kemudian dia didistribusikan dan akan dimetabolisme di hati. Nah, di hati itu akan adanya proses dektosifikasi. Nah, proses dektosifikasi ini dimana terjadinya proses untuk mengurangi kadar racun dari kadar zat asing dari suatu sediaan tersebut. Jadi jika kalau misalkan sediaan tablet kapsul dia tidak steril, itu tidak masalah. Maksudnya dalam artian ada organ, ada hati yang bisa menetralisir atau bisa mengurangi kadar racun tersebut. Nah, namun berbeda dengan sediaan infus dan juga ampul. Kalau sediaan infus dan juga ampul ini dia tuh tujukan melalui pembuluh darah. Nah, melalui vena, ada vena digitalis punggung tangan dan juga vena dorsalis superficialis itu kan ditujukan melalui darah langsung nih. Nah, kalau di darah itu dia tuh pertahanan terhadap zat asing itu tidak sebaik dan tidak sebagus seperti melalui saluran cerna. Seperti yang tadi saya jelaskan, harus dalam proses detoksifikasi. Itu tuh dia akan, kalau di darah itu dia tuh tidak sebagus dan seperti proses pada saluran cerna. Untuk itu harus sediaan ampul maupun infus itu harus betul-betul steril atau bebas dari patogen dan mikroorganisme sebelum melakukan penanganan terhadap pasien. Ya. Kemudian itu tadi pembahasan tentang steril dan juga alasan kenapa harus steril. Kemudian saya akan bahas di inti pembahasannya saya, yaitu tentang sediaan ampul. Nah, sediaan ampul itu merupakan sediaan steril di mana merupakan wadah untuk injeksi. Nah, wadah untuk injeksi yang dalam pemakaian tunggal, artinya dalam satu kali saja pemakaian. Dia itu berbentuk silindris atau tabung yang kayak apa? Kemudian dia juga kalau misalkan dalam satu kali pemakaian nih, otomatis pada saat sudah kan bentuknya kan kayak runcing tuh. Nah, itu nanti bagian yang ujungnya itu nanti dipatahkan. Otomatis kalau sudah dipatahkan itu tidak bisa lagi digunakan karena kan sudah terbuka nih, otomatis sudah terkontaminasi dengan mikroba atau patogen kan, jadi tidak bisa lagi digunakan. Beda dengan vial itu tuh dia bisa digunakan berulang kali. Kalau dengan ampul tuh sudah tidak bisa. Nah, kemudian ampul ini dibedakan menjadi kemudian tujuan ampul. Nah, tujuan dibuatnya sediaan ampul. Nah, sediaan ampul ini ditujukan untuk pasien yang mengalami keadaan darurat, pasien yang koma, pasien yang tidak bisa menerima asupan secara oral ya, gitu.
Nah, kalau misalkan yang seperti saya sudah bahas di awal, kalau sediaan seperti tablet dan kapsul itu kan prosesnya tuh lama nih. Prosesnya lama jika kalau misalkan kita menangani pasien dengan melakukan penanganan dengan pemakaian sediaan oral, otomatis nyawa pasien tersebut juga bisa tidak bisa tertolong karena maksudnya membahayakan pasien tersebut. Untuk itu harus dihimbau melakukan penanganan dengan menggunakan sediaan ampul yang proses efek farmakologisnya itu lebih cepat dibandingkan dengan efek farmakologis, respon farmakologis dari sediaan tablet dan juga tablet juga kapsul yang membutuhkan waktu yang lama karena proses absorpsinya juga lama di dalam saluran cerna, kemudian nanti juga didistribusikan dulu, di metabolisme dulu. Nah, begitu. Kemudian ampul juga ini terbagi menjadi dua, ada ampul semprot dan juga ampul silinders atau ampul kayak tabung gitu. Nah, kalau ampul semprot ini ada dua tujuan, ada tujuan penggunaan dan juga tujuan penyimpanan. Jadi sebagai selain penggunaan, selain bisa digunakan, dia juga bisa menyimpan cairan di dalam ampul tersebut. Kemudian juga ada ampul silinders yang berbentuk tabung. Nah, kemudian masuk ke komposisi dari ampul. Nah, ampul ini ada zat aktif. Nah, kita ketahui bersama bahwa pasti zat aktif itu dia yang berfungsi, yang maksudnya tujuannya itu untuk memberikan efek terapeutik terhadap kandungan sediaan tersebut terhadap pasien. Nah, kemudian ada juga zat tambahan seperti zat pengkelat, dapar. Nah, kalau dapar ini dia yang menyeimbangkan pH ya, antara mungkin pH darah dan juga cairan-cairan dalam tubuh dengan pH injeksi. Dia akan menyeimbangkan pH tersebut. Kemudian ada juga zat pengkelat. Zat pengkelat terus dia semacam kayak radikal bebas itu untuk menangkal radikal bebas. Kemudian ada pensuspensi, bukan pensuspensi. Ada antioksidan, kemudian ada zat pengawet dan lain-lainnya. Itu juga berfungsi untuk memberikan suatu sediaan ampul itu yang lebih gimana, kayak dia hanya membantu untuk agar suatu sediaan ampul itu dia tidak kayak mengental. Kayak itu ada contoh zat tambahan surfaktan. Nah ya, surfaktan dia membantu agar zat aktif dan juga sediaan tambahan lainnya itu tidak mengental begitu. Nah, kemudian masuk ke cara pemakaian ampul. Nah, cara pemakaian ampul. Nah, selain daripada itu cara pemakaian ampul ini kita siapkan dulu disposable syringe. Nah, disposable syringe ini yang artinya suntik ya, alat suntik. Kita siapkan alat suntik. Kemudian alat suntiknya itu harus betul-betul steril. Intinya yang berkaitan dengan ampul, cara pemakaiannya, cara penyimpanan, cara pembuatan, cara pensterilannya itu harus betul steril. Nah, alat suntik pun juga harus steril karena kan nanti sediaannya itu akan dipindahkan ke suntik tersebut, otomatis suntiknya itu harus steril. Nah, kemudian disiapkan alat suntik atau syringe tersebut, kemudian disiapkan ampul yang sudah berisi cairan anestesi. Kemudian yang ketiga diusahakan cairan ampul itu dia sudah berada di leher ampul. Nah, setelah itu dipindahkan cairan anestesi dari ampul ke syringe, ke alat suntik tadi. Usahakan jangan terkena wadah ampul. Nah, kemudian setelah itu ditutup dulu untuk sementara karena akan ada proses. Sebelum itu kan nanti dibersihkan dulu bagian yang akan ditusuk. Nah, dibersihkan dulu bagian area yang akan ditusukkan itu. Kemudian setelah ditusuk, prosesnya itu kalau mau dilepas itu harus perlahan-lahan. Nah, setelah itu kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama itu ada sterilitas. Nah, ya seperti yang kita tahu ya, harus steril, betul-betul steril, harus membutuhkan suatu keadaan yang steril. Otomatis harus sterilitas ini berarti di mana suatu sediaan itu dia harus benar-benar terhindar dari kontaminasi mikroba maupun patogen. Nah, kemudian
ada cara pengisian. Cara pengisian ini dia tidak boleh botol ampul, wadah ampul, dinding ampul atau leher ampul itu tidak boleh sampai terkena cairan melalui kanula. Kemudian volumenya juga tidak boleh lebih dari 100%, harus 10% volume total, 90% volume total. Karena kalau jika dia lebih, pada saat proses sterilitas panas, wadahnya itu akan meledak. Nah, kemudian proses cara menutup ampul. Nah, cara menutup ampul ini ada proses peluburan atau kayak biasa dilakukan fiksasi peluburan, kemudian ada proses cara tarik gitu, cara tarik ya. Nah, biasanya tuh kan sedan ampul tuh kan terbuat dari gelas. Kenapa harus dari gelas? Kenapa tidak saja wadah plastik, wadah yang ya kenapa? Karena kalau misalkan dalam penanganan pasien yang sudah kritis nih, itu hanya untuk membantu tenaga medis agar cepat untuk menangani pasien tersebut. Karena kalau plastik kan harus buka dulu segelnya, kan lama sekali, pasti ribet. Otomatis dibuat menggunakan wadah gelas agar cepat penanganannya, agar pasien juga bisa tertolong begitu, maksudnya bisa cepat dibantu begitulah istilahnya gitu. Nah, kemudian selain itu dalam proses sterilisasi. Nah, kalau misalkan ini kan harus disterilisasi panas nih, otomatis tidak mungkin juga kita pakai wadah yang plastik. Kan kalau misalnya kita pakai wadah yang plastik akan istilahnya ini meleleh gitu. Kalau wadah yang gelas kan tidak lah. Nah, kemudian masuk ke cara kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari ampul itu sendiri memiliki onset kerja yang cepat secara fisiologis, secara farmakologi, itu onset kerja itu cepat. Seperti yang saya bilang kan hanya langsung melalui pembuluh darah, terus dia bekerja pada darah, dan dari darah itu akan didistribusikan ke organ yang memang membutuhkan cairan tersebut. Kalau melalui proses kayak ATME gitu kan, proses kayak sediaan lain itu kan prosesnya lama nih, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme, juga ekskresi, sehingga dalam hal ini dengan menggunakan ampul itu dapat memberikan waktu hanya membutuhkan waktu yang sedikit, dan juga onset kerjanya cepat. Kemudian efek obat itu dapat diketahui dengan pasti dan jelas lah. Nah, kemudian ada bioavailabilitas yang sempurna dan hampir sempurna. Dalam artian bioavailabilitas ini merupakan kayak seperti laju atau jumlah obat yang relatif yang dimasukkan ke dalam sistem peredaran darah. Kayak berapa jumlah obat yang dimasukkan, terus lajunya berapa, sekian, lambat atau cepat gitu-gitu. Kemudian selain bioavailabilitas, ada juga keuntungannya itu dia bisa diberikan terhadap pasien yang tidak bisa, pasien yang tidak sadarkan diri, terhadap pasien yang kalau dibilang dalam keadaan yang koma lah, kayak darurat gitu. Nah, kemudian bisa diberikan penanganan anestesi lokal. Misalkan kan ada pasien nih yang mau dicabut giginya, otomatis kan kalau untuk menghilangkan rasa sakit, rasa nyeri, harus dibius lokal dulu giginya. Nah, itu salah satu fungsi dari sediaan ampul tersebut, agar menghilangkan rasa nyeri dan sakit pada pasien tersebut, agar kalau dicabut giginya tidak merasa nyeri atau sakit. Itu hanya bius lokal, dibius lokal. Nah, selain keuntungan, pastikan ada kerugian kan? Nah, kerugiannya itu yang pertama ya, kalau dimasukkan disuntikan secara berulang-ulang nih, pasti akan menyebabkan pembengkakan. Nah, pembengkakan ya kan, akan menyebabkan pembengkakan, kemudian juga akan terasa sakit kan di bagian yang akan ditusuk gitu. Kemudian pemberian dosis itu tidak bisa dihindari, maksudnya tidak bisa dihindari secara pasti gitu. Kalau misalnya gini, seperti yang tadi saya jelaskan yang awal, kalau dalam hal ini misalkan sediaan infus untuk menangani pasien pada saat sudah dimasukkan
melalui pembuluh darah, itu otomatis tuh tidak bisa lagi kalau misalkan salah dosisnya itu keliru, kalau sudah masuk itu dia tidak bisa lagi ditangani, kayak tidak bisa melakukan penolakan, kayak pasti akan berbahaya begitu. Untuk itu dia tidak seperti sediaan-sediaan yang lainnya. Kalau sediaan-sediaan lainnya itu kayak tablet itu tuh kalau misalkan keliru dalam hal dosis, pasti ada kayak dia bisa dia sediaan tersebut tuh dia akan dimuntahkan kembali, dimuntahkan keluar gitu istilahnya. Nah, untuk itu harus dibutuhkan tenaga medis yang benar-benar ahli, yang kompeten, yang profesional. Dalam hal ini dia yang sudah ahli ini untuk melakukan proses penanganan pada pasien dengan menggunakan sediaan ampul. Nah, kemudian ya saya rasa itu saja materi tentang ampul. Kemudian beralih ke sediaan infus. Nah, sediaan infus juga merupakan sediaan steril. Nah, sediaan infus merupakan sediaan steril yang dimana berupa sediaan galenik, sediaan galenik sederhana, dimana ditarik sari dari Simplicia nabati dalam waktu 15 menit pada suhu 90 derajat. Nah, infus ini juga sama dengan ampul. Namun infus ini dia tuh volumenya itu besar. Namun ada infus itu yang memiliki lajunya yang cepat, ada juga lajunya yang lambat. Nah, kalau lajunya cepat ini diperuntukkan untuk pasien yang memiliki kekurangan elektrolit atau cairan-cairan tubuh sehingga harus membutuhkan laju itu yang cepat. Tapi kalau misalkan ada pasien yang memiliki kondisi yang sama, memiliki kekurangan elektrolit maupun cairan, namun memiliki berat badan yang berbeda. Nah, kayak misalkan si A memiliki berat badan 50 kg, terus si B memiliki berat badan 55, otomatis yang si B ini dia akan mendapatkan penanganan dalam volume yang harus lebih cepat daripada si B yang tadi yang memiliki berat badan 50 kg. Nah, setelah itu sediaan infus ini sendiri dia tuh bertujuan untuk pasien yang dalam keadaan darurat juga seperti ampul ya, berbeda jauh sih seperti ampul dalam keadaan darurat. Dimana kenapa kalau misalkan di rumah sakit nih, kenapa di rumah sakit itu pada saat pasien dalam keadaan darurat dibawa ke UGD harus dalam penanganan infus, maksudnya harus diberikan cairan infus, contohnya ringan laktat nih. Kenapa? Karena dalam hal ini tuh hanya untuk membuat supaya pasien tuh tidak banyak protes. Nanti kan jadi pasien tahu pada saat diberikan itu tuh tahu dalam infus itu tuh merupakan kandungan obat, padahal itu hanya cairan kayak ringan laktat itu bukan obat. Nah, itu hanya untuk supaya pasien tuh tidak banyak bicara, tidak protes, tidak ngomel-ngomel ke perawat, ke tenaga medis. Nah, gitu. Kemudian dalam hal ini juga proses sediaan infus ini juga memberikan efek yang cepat seperti ampul, efek farmakologi cepat, fisiologi juga cepat sehingga dapat membantu pasien yang betul-betul dalam keadaan darurat. Nah, kemudian ada kandungan infus, ada kandungan larutan NaCl yang mengandung natrium dan klorida, kemudian ada larutan dextrosa. Larutan dextrosa ini mengandung air, garam dan juga kalori. Kemudian ada larutan ringan laktat. Nah, larutan ringan laktat ini dia mengandung kalium, kalsium, klorida dan juga laktat. Kemudian juga ada bioisatonis. Nah, kemudian dari saya sudah bahas tentang kandungan daripada infus. Nah, setelah itu ada contoh-contoh infus. Ada infus yang kristaloid dan juga ada infus yang koloid. Nah, infus kristaloid ini bertujuan untuk memberikan atau menggantikan elektrolit terhadap pasien yang membutuhkan. Misalkan ada cairan tergolong ringan laktat, ringan asetat, dextrosa, itu masuk dalam cairan kristaloid yang hanya memiliki molekul-molekul yang dalam jumlah kecil ya. Kalau misalkan koloid, kalau kristaloid dia molekul-molekulnya itu besar, kemudian lebih dari 8.000 Dalton. Itu tuh contohnya ada albumin, kemudian ada HS, kemudian ada gelatin, kemudian ada dextran. Nah, itu kalau
seperti kristaloid itu bertujuan lebih ke intravaskular, lebih ke jantung gitu. Kemudian dia juga tidak bisa menembus kapiler, sehingga dalam hal ini karena kan molekul-molekulnya itu kan besar nih, otomatis dia tidak bisa menembus kapiler darah gitu. Nah, kemudian infus ini sendiri ada terbagi menjadi 5. Ada terapi pemeliharaan. Nah, terapi pemeliharaan ini diberikan kepada pasien yang tidak bisa menerima asupan nutrisi melalui secara oral, sehingga dalam hal ini harus diberikan penanganan infus gitu. Kayak mereka koma begitulah istilahnya. Jadi harus dengan infus. Kemudian ada terapi pengganti. Nah, terapi pengganti ini infus diberikan kepada pasien yang membutuhkan cairan elektrolit begitu, dia yang kayak macam memiliki penyakit diare berat atau maksudnya yang berlebih sehingga kekurangan elektrolit, sehingga dalam hal ini harus dibutuhkan cairan infus gitu. Ada juga kebutuhan kalori. Nah, kebutuhan kalori ini yang membutuhkan larutan dextrosa. Kenapa larutan dextrosa? Karena larutan dextrosa itu kandungannya itu ada kalori kan. Jadi dalam hal ini membutuhkan kalori untuk mengganti kalori atau menambah kalori terhadap pasien tersebut. Kemudian ada kebutuhan elektrolit, untuk menambah cairan-cairan tubuh, menambah cairan elektrolit terhadap tubuh pasien yang betul-betul kayak dalam kondisi kayak lemas misalnya gitu ya. Kemudian ada parenteral. Itu sediaan infus yang jumlahnya tuh relatif besar. Kemudian infus ini juga memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungannya itu tidak beda jauh dengan ampul. Pertama, onset kerjanya juga cepat, kayak ya prosesnya langsung melalui darah, kemudian distribusi langsung ke bagian yang dibutuhkan, di organ yang membutuhkan cairan tersebut. Kemudian obatnya itu sudah diketahui dengan pasti juga. Kemudian yang ketiga, bioavailabilitas sempurna. Nah, hampir tidak sempurna. Bicara tentang bioavailabilitas yang tadi saya jelaskan tentang jumlah dan juga laju obat yang masuk ke dalam sistem peredaran darah atau sistemik. Ya, kemudian selain itu juga ada keuntungannya juga terhadap pasien. Contohnya untuk bioavailabilitas sempurna ini dan hampir tidak sempurna, misalkan nih ada pasien yang sedang diinfus, tiba-tiba infusnya itu dia lepas infusnya gitu, atau terlepas, ada yang lepas infusnya, perawat melepas infusnya gitu. Nah, itu tuh kan sesuatu sediaan itu harus kita sudah memiliki takaran nih, otomatis takaran yang diberikan itu kalau misalkan sudah dilepas kan tidak sepenuhnya masuk, itu yang dinamakan bioavailabilitas tidak hampir sempurna. Itu hampir sempurna, otomatis kalau misalkan dilepas harus dipasang kembali. Apalagi kalau mengandung antibiotik, itu harus memang dihabiskan, tidak boleh tidak dihabiskan. Sama juga dengan sediaan oral kan, sediaan oral antibiotik itu harus habiskan agar obat tersebut tuh dia tuh kalau misalkan tidak dihabiskan dia tuh akan kebal begitu, dia tidak akan berefek lagi, sehingga harus dihabiskan. Nah, kemudian terhadap keuntungannya juga terhadap pasien yang tidak sadarkan diri, pasien yang tidak bisa menerima asupan secara oral. Nah, kemudian dia juga keuntungannya terhindar dari kerusakan gastrointestinal, karena kan kita ketahui bersama bahwa gastrointestinal itu dalam organ dalam nih, itu lambung kan. Jadi dia kan juga tidak melalui proses acne, otomatis dia tidak dapat merusak gastrointestinal tersebut. Kemudian kerugiannya itu yang pertama, kalau diberikan penanganan, maksudnya diberikan secara berulang-ulang, dia akan memberikan rasa sakit. Nah, ada kan kalau misalkan sudah bengkak nih, kenapa kalau misalnya pemasangan infus ada yang bengkak itu mungkin karena ya perawat, maksudnya tenaga medisnya tidak terlalu kayak teliti begitu kan, otomatis dia itu akan mengalami pembengkakan. Nah, kalau misalkan pembengkakan apakah bahaya? Ya, saya rasa bahaya ya, karena kan kalau misalkan dia sudah bengkak, otomatis dia sudah bengkak terus ditusuk lagi, maksudnya dilakukan penanganan di area yang sama yang sudah bengkak tersebut, akan mengakibatkan pembuluh darah itu dia akan robek, terus dia akan mengalami pendarahan. Itu kan juga akan berbahaya, akan memberikan
efek yang fatal juga. Untuk itu kalau misalkan sudah bengkak, dihindarilah, jangan ditusuk lagi di bagian yang sudah bengkak. Kemudian ada kerugiannya juga ya, dalam hal ini kan sediaan steril, otomatis dia itu mahal karena kan bebas dari patogen, terus harus betul steril, bebas dari toksik, racun dan lain-lain. Nah, selain itu hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, dalam hal ini hal-hal yang harus diperhatikan, pertama dia tuh harus isotonis, isohidris. Di mana isohidris ini pH dari wadah injeksi tersebut dia harus sama dengan pH darah maupun cairan elektrolit yang lainnya. pH-nya itu 7,4 itu pH-nya. Nah, kemudian ada isotonis. Nah, isotonis ini merupakan penyeimbangan tekanan osmosis antara sediaan injeksi dan juga antara darah dan juga cairan elektrolit, tekanan osmosis dari darah dan juga cairan elektrolit itu harus betul-betul seimbang. Nah, ada istilah hipotonis dan juga hipertonis. Dia akan hipotonis jika airnya itu akan masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, kalau dia masuk ke dalam sel-sel tubuh, dia akan mengakibatkan pembengkakan, kemudian dia akan mengalami pembuluh darah itu bisa akan pemecahan. Kemudian kalau ada hipertonis itu di mana pengeluaran cairan. Kalau misalkan dia pengeluaran cairan yang berlebih nih, cepat nih, dia akan mengakibatkan mengerutnya sel-sel tubuh. Nah, kemudian ada juga cairan infus itu kenapa harus dibuat tidak boleh, maksudnya pada saat pemasangan infus tidak boleh ada gelembung-gelembung. Nah, kalau ada gelembung-gelembung itu pada saat nanti cairan yang masuk ke dalam intravena itu dia akan kayak dihambat begitu. Otomatis kalau dihambat akan menyebabkan ada penyakit embiosis. Dia bisa juga akan menyebabkan penyebab yang fatal, bisa kematian. Otomatis itu tidak boleh diusahakan pada saat pemasangan infus, jangan sampai ada gelembung-gelembung. Nah, kemudian sediaan infus itu sendiri dia tuh dalam hal ini sama ya seperti ampul, harus betul-betul steril, terbebas dari mikroorganisme untuk agar supaya pada saat diberikan itu tidak memberikan efek yang fatal, tidak memberikan efek yang fatal terhadap pasien, dan pasien juga akan lebih maksudnya bisa kayak tertolong begitu pada saat melakukan penanganan. Nah, kemudian dalam hal ini saya rasa materi tentang infus maupun ampul dari saya rasa cukup. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan dapat teman-teman dan juga Hikmah mengerti. Jadi kesimpulannya sediaan steril itu harus diperhatikan, proses pembuatannya, proses pensterilannya, proses penyimpanan itu harus betul-betul diperhatikan ya, agar supaya tidak terkontaminasi dari zat-zat asing. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.